Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Masih pada pelajaran tentang tadabbur Al-Qur'anul Karim dan kita masih pada surat Abasa. Sebelumnya sudah kita bahas tentang sebab turunnya surat Abasa ini, kemudian sudah kita bahas di ayat-ayat pertamanya, ayat keduanya dan seterusnya. Dan mungkin kita akan masuk pada pembahasan yang baru. Kita langsung saja masuk ke ayat yang ke-17. Jadi kita akan mentadaburi walaupun tidak ayat per ayat, tapi ada hal-hal yang mungkin menjadi fokus utama untuk di awal-awal belajar kita, mungkin akhirnya kita masuk ke tema-tema yang sekiranya butuh untuk kita tadaburi gitu. Yaitu ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qutilal insanu ma akfarah. Artinya adalah celakalah manusia ini. Qutila. Telah ini manusia ini. Ma akfarah gitu. Apa sih yang membuatnya itu kufur pada Allah Subhanahu wa taala? Atau arti yang berikutnya adalah celakalah manusia ini gitu. Ma akfarah artinya betapa banyak sekali kekufuran yang telah mereka lakukan. Jadi Allah mengingatkan kita di sini dengan ayat ini yang pertama, celaka manusia ini. Apa sih yang membuatnya kufur kepada Allah? Itu tafsiran yang pertama. Apa sih yang membuat mereka kufur kepada Allah gitu? Tafsiran yang kedua, Qutilal insanu ma akfarah, celaka manusia ini. Betapa banyak sekali kekufuran yang telah mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada kita bahwa ternyata hukum asalnya manusia itu banyak melakukan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Asri juga, Al-Asri saja, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, mengamalkan amal saleh, wa tawassaw bil haqqi, menasihati tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, menasihati untuk senantiasa bersabar. Nah, jadi memang hukum asalnya seperti itu. Manusia itu kebanyakan kufur. Saat Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis. Siapa yang tahu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga, kemudian melaknatnya dan akan memasukkannya dalam neraka kekal di dalamnya? Ada yang tahu sebabnya apa? Karena tidak mau sujud kepada Adam. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam ya. Jadi Allah sudah ciptakan tubuhnya Adam. Belum Allah tiup roh. Jadi Adam baru sebatas fisik. Iblis Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis juga malaikat saat Allah tiup ruhnya Nabi Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada iblis juga malaikat, berikanlah sujud penghormatan kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan tanganku ini. Kata Allah Subhanahu wa taala gitu. Fasajadal malaikatu, semua malaikat itu sujud penghormatan. Illa iblis aba wastakbara. Kecuali iblis, dia tidak mau dan dia sombong, kemudian dia berpaling. Jadi iblis itu bangsa jin, kemudian ada satu namanya iblis gitu. Manusia satu namanya misalnya Mukhlis, namanya Farhan, namanya Abdullah. Tapi ini bangsa jin, salah satunya adalah namanya iblis. Dulu iblis itu orang soleh. Dia kenal Allah, orang soleh. Jin soleh. Iblis itu soleh, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat Allah minta kepada iblis untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, iblis nggak mau. Iblis berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Sujud penghormatan. Berikan sujud penghormatan. Nggak mau. Kenapa? Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia, engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih hebat, lebih mulia. Sehingga yang membuat iblis akhirnya keluar dari kesolehannya, keluar dari jalur hidayah Allah Subhanahu wa taala, menuju jalur laknat Allah Subhanahu wa taala sampai selamanya. Apa? Kesombongan. Dia merasa paling tinggi, nggak mau ada orang yang lebih unggul darinya. Maka hati-hati kalau kita memiliki perasaan nggak mau ada orang yang lebih unggul dari kita, benci kalau orang itu lebih hebat dari kita, kita benci kalau orang itu lebih mengungguli kita, benci kita nih orang itu. Hati-hati, jangan-jangan itu adalah salah satu sifatnya iblis dan khawatir kita dikeluarkan dari jalur hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis dulu disoleh. Enggak, karena malaikat itu hanya diberikan ketaatan, taat saja. Tapi kalau iblis
diberikan hawa nafsu. Manusia diberikan hawa nafsu. Kelebihannya ada punya hawa nafsu. Kalau malaikat semua ibadah, nggak diberikan hawa nafsu. Tapi manusia dan jin diberikan hawa nafsu. Gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya iblis komentar. Saat Allah mengusir iblis, kalau begitu turunlah ke bumi. Diusir iblis dari surga Allah Subhanahu wa taala cuma karena satu kesombongan. Satu kesombongan. Kemarin kita artikan sombong itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Iblis telah merendahkan siapa? Nabi Adam. Akhirnya Allah harus usir dari surga ke dunia. Kemudian nanti kekal di neraka. Jadi temanya, satu kesombongan saja ternyata bisa berdampak pengusiran iblis. Satu kesombongan saja. Lantas bagaimana dengan 2 kesombongan, dengan 3 kesombongan, dengan 4 kesombongan, dengan 5 kesombongan, atau tidak terhitung lagi kesombongannya. Dia menolak kebenaran cuma karena datangnya dari anak kecil. Dia menolak kebenaran cuma datangnya dari teman kerjanya yang pangkatnya lebih rendah. Dia tolak. Ngapain Anda? Anda siapa? S1 Anda, S2 Anda, S3, nasihatin saya. Anda siapa? Jabatan Anda apa? Nasihatin saya. Anda masih kecil, nasihatin saya. Itu kesombongan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji atom kesombongan. Kita tutup majelis kita ini dengan kisah Abdullah ibnu Salam. Dahulunya pendeta Yahudi, kemudian masuk Islam, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Salam, dia termasuk orang yang kaya. Dan subhanallah, dia pun pernah bermimpi. Kemudian mimpinya itu disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan takwil mimpinya itu adalah engkau akan termasuk orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan Islam. Gitu. Jadi dia termasuk orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah wahyu. Singkat cerita, para ulama membahas apa sih memang Abdullah bin Salam ini memiliki amalan apa gitu. Ternyata para ulama mendapati satu amalannya. Apa itu? Abdullah bin Salam itu orang kaya. Abdullah bin Salam orang kaya, sehingga dia punya asisten rumah tangga sangat banyak sekali. Membantunya di rumah sangat banyak sekali. Tapi anehnya apa kan? Setiap kali Abdullah bin Salamnya pergi ke pasar, belanja untuk kebutuhan hidupnya, dia belanja sendiri pasar. Bawaan banyak itu, belanjaan itu, dia angkut sendiri lagi ke rumahnya. Lihat. Dan terus seperti itu, dia ke pasar sendiri. Dia angkut barangnya sendiri ke rumahnya. Padahal asisten rumah tangganya banyak, kan gitu. Sampai akhirnya orang-orang pasar bertanya kepada Abdullah bin Salam, ya Abdullah bin Salam, bukankah engkau memiliki asisten rumah tangga yang sangat banyak? Kenapa engkau tidak suruh saja mereka untuk yang mengangkut ini, untuk yang mengangkut itu, untuk yang membantumu ini dan membantumu itu, dan seterusnya? Apa jawaban Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam berkata, aku tidak melakukan itu karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan mungkin masuk surga orang yang di dalamnya ada kesombongan sedikit pun. Maksudnya apa? Kata Abdullah bin Salam, aku takut saat aku suruh mereka, muncullah di hatiku merendahkan mereka gitu. Saat aku suruh mereka, tolong kerjain ini, tolong kerjain itu. Abdullah bin Salam takut. Abdullah bin Salam takut kalau saat dia menyuruh mereka, muncullah dalam hatinya bahwa aku lebih hebat, aku lebih mulia, dan takut dia jatuh dalam menghinakan atau merendahkan orang itu. Tapi bukan berarti tidak boleh kita meminta tolong kepada mereka. Bukan berarti. Tapi yang dilarang adalah jangan sampai saat kita menyuruh atau meminta bantuan kepada mereka, di hati kita ada kesombongan, yaitu merendahkan mereka semua. Allah Ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.